Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai mikrotik MT-CNA ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab kelima, yaitu akses mikrotik. Langsung saja di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Jadi di sini kita akan membahas metode akses mikrotik router OS. Jadi mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja ya teman-teman. Nah, ibaratnya akses mikrotik ini freestyle. Bagaimana mengakses mikrotik dan fitur-fitur OS ataupun perangkat yang menjalankan router tersebut. Fitur biasa yang dikenal dengan router boot ya teman-teman. Jadi jika kalian menggunakan mikrotik router OS, kalian dapat menyiapkannya yang diinstal di PC. Jika menggunakan mikrotik router boot itu yang murah. Untuk mengakses mikrotik, terdapat aplikasi yang kita butuhkan setelah mikrotik itu tercolok ke PC. Nah, contoh aplikasinya itu seperti keyboard, ini jika menggunakan router OS ya teman-teman. Kemudian terdapat serial console, kemudian ada remote server tunnel atau SSH, Winbox, dan lain sebagainya. Ada FTP, API, Winbox, dan lain-lain ini ya, Winbox ini yang sering digunakan ya teman-teman. Nah, Winbox ini untuk akses pertama kali, misalnya teman-teman belum menggunakan IP, teman-teman bisa menggunakan MAC address terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat FTP. Ini untuk mengambil data di mikrotik. Kemudian mengambil data mikrotik. Ya. Kemudian ada API. Ini digunakan untuk network programming. Terdapat QuickSet dan WebFig. QuickSet ini untuk mengaksesnya itu di web. Ya teman-teman. Kemudian terdapat mikrotik app ini untuk mengecek bandwidth-nya berapa. Nah, untuk metode pembelajaran ini kita akan menggunakan lab environment yaitu di Pinet Lab ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke materi pembahasan yang berikutnya, yaitu akses router boot wide Winbox. Nah, untuk akses pertama kali menggunakan MAC address ya teman-teman. Nah, di Winbox ini by default berformat. Hanya dapat diakses melalui Windows. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Real Device. Untuk aplikasi Windows, Winbox available on Windows terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC address dan IP address ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan usernya admin, kemudian passwordnya bisa kita kosongi terlebih dahulu. Nah, di sini topologinya ini laptop terhubung menggunakan kabelan ke Ethernet, kabelan Ethernet 2 atau port 2. Jangan port 1 ya teman-teman, karena by defaultnya ada firewall-nya. Nah, seperti ini nanti tampilannya teman-teman. Untuk masuk pertama, teman-teman loginnya menggunakan admin. Nah, seperti ini. Di sini bisa menggunakan MAC address ataupun IP address ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa konekkan. Nah, tampilan router OS default configuration. Ini bisa di remove ya teman-teman. Yang ini bisa remove configuration. Nah, misal kabelannya ini belum terhubung,
cek firewall-nya dinonaktifkan, dan adapter Ethernet selain Wi-Fi dan LAN itu mati ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox ya teman-teman. Di sini versi Winbox. Nah, di sini kan terdapat Connect to. Connect to ini bisa menggunakan IP address atau MAC address ya teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa menggunakan IP address, teman-teman bisa menggunakan MAC address-nya. Kemudian di sini terdapat login. Login ini opsi user yang digunakan untuk mengakses mikrotik jika masih awal. Dapat menggunakan admin ya teman-teman. Ini seperti saya. Kemudian di sini passwordnya kita bisa kosongi. Nah, di sini terdapat identify. Identify ini merupakan informasi terkait tentang hostname pada mikrotik. Ya, jadi ini mikrotik ya teman-teman. Kemudian terdapat version. Version ini versi image pada mikrotiknya. Nah, untuk boardnya ini jenis mikrotik yang digunakan. Ini merupakan jenis yang CHR ya teman-teman. Nah, untuk uptime-nya ini berapa lama mikrotik kita diakses. Teman-teman bisa masuk ya teman-teman di sini ke. Nah, maaf saya menggunakan ini. Misal di sini terdapat admin. Admin ini merupakan username yang digunakan untuk mengakses mikrotiknya. Nah, kemudian di sini terdapat @IP ya teman-teman. Di sini terdapat @IP ini merupakan login dengan IP-nya. Ya, karena saya login dengan IP, jadi di sini munculnya @IP 192.168.88.150. Kemudian di sini terdapat v6.49.8. Ini merupakan image-nya ya teman-teman. Kemudian CHR ini board, dan x86-64 ini prosesornya. Kemudian di bawah lagi di sini terdapat session. Nah, session di sini untuk menyimpan ya teman-teman. Kemudian sebenarnya terdapat setting. Setting ini untuk mengezoom, dan dashboard. Dashboard ini merupakan tampilan menu undo atau indo dashboard ini. Nah, kemudian terdapat save mode. Ini untuk meremote akses. Untuk menambahkan waktu, teman-teman bisa dapat klik kanan atau add ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan tanggal, CPU, memori, dan uptime-nya. Kemudian di sini terdapat teman-teman bentar. Di sini terdapat quick set. Quick set ini digunakan untuk konfigurasi cepat, digunakan untuk konfigurasi menu utama dalam satu tampilan layar saja. Quick set ini dapat digunakan pada mikrotik wireless saja ya teman-teman. Kemudian bawahnya lagi terdapat Capsman. Capsman ini digunakan untuk controller. Untuk mengontrol controller. Kemudian terdapat interface. Interface ini untuk menginformasikan berapa interface yang dimiliki oleh mikrotik. Kemudian terdapat wireless. Wireless ini untuk konfigurasi wirelessnya. Kemudian ada bridge. Bridge ini penggabungan port menjadi satu. Kemudian bawahnya lagi terdapat mesh. Digunakan untuk konfigurasi HWMP pada wireless. IP ini merupakan menu-menu tentang IP address atau tentang IP. Kemudian routing. Routing ini proses melakukan routing. Kemudian ada sistem, digunakan untuk banyak sekali fiturnya.
fitur-fitur. Kemudian terdapat log. Log ini menginformasikan log kita. Kemudian terdapat files. Files digunakan untuk real device konfigurasi. Kemudian radius ini untuk digunakan untuk reviews klien. Kemudian terdapat tools untuk bandwidth testnya. Kemudian di sini terdapat terminal. Terminal ini untuk konfigurasi mikrotik secara basis perintah. Kemudian make support ref. Ini untuk mengkonfirmasi troubleshoot pada mikrotik. Dan yang terakhir terdapat more. Untuk menambah tampilan Winbox baru. Oke teman-teman, di sini kita masuki materi yang berikutnya yaitu akses virtual mikrotik Pinet Lab White Winbox ya teman-teman. Untuk pembelajaran administrasi jaringan mikrotik kita akan menggunakan Pinet Lab. Pinet Lab ini laboratory lab alat emulator jaringan paket. Nah, untuk kita akan menggunakan mengakses virtual mikrotik Pinet Lab ini, kita akan persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Kemudian persiapan aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Kemudian lakukan koneksi antara ISP dengan router. Seperti ini. Ini contoh ISP dan ini routernya. Kemudian connect virtual mikrotik using Winbox-nya. Langsung saja kita akan ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini kita akses router virtual Pinet dengan Winbox. Nah, di sini bisa klik kanan, kemudian kita pilih mikrotik router OS. Nah, di sini kita pilihnya yang mikrotik 648. Kemudian di sini ikonnya ini pilih yang router.png. Kemudian di sini kita bisa scroll sampai bawah ya teman-teman. Karena di sini untuk pembelajaran administrasi ini jaringan mikrotik kita akan menggunakan Pinet Lab ya teman-teman. Kita bisa scroll sampai bawah. Kita cari ke QEMU options. Kita harus sampai ketemu nih. QEMU options di sini kita bisa hapus semuanya ya teman-teman. Ini bisa kita kosongi. Kemudian di sini kita bisa save. Kemudian di sini kita bisa nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan tambahkan networknya. Di sini tipenya kita ganti yang manajemen call. Nah, untuk name-nya kita ganti ISP. Kita bisa save. Di sini kita akan sambungkan atau hubungkan mikronya dengan ISP. Kita bisa save. Sudah, teman-teman bisa di sini klik 2 kali. Dan di sini kita bisa tunggu ya teman-teman. Kita bisa goyangkan ininya. Nah, untuk loginnya kita bisa menggunakan admin ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, passwordnya kita bisa kosongi, kita bisa end, yang di sini kita pilih end. Kemudian untuk passwordnya di sini new password kita bisa Ctrl C ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP address print ya teman-teman untuk mengetahui IP address-nya. Untuk meminta IP address. Ini IP address-nya 192.168.150 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukin materi berikutnya yaitu mengakses router boot Webfig. Jadi Webfig itu berbasiskan halaman browser ya teman-teman. Nah, Webfig ini diperkenalkan sejak router OS v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox.
Kemudian support IPv4 dan IPv6. Support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Nah, untuk akses router boot via Webfig ini bisa dengan mengetikkan IP router pada browser ya teman-teman. Seperti ini. Syarat dari akses menggunakan Webfig ini ialah telah terkonfigurasinya IP address pada Pinet Lab ya teman-teman. Langsung saja kita akan ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa buka ke Chrome-nya ya teman-teman. Langsung saja di sini kita ketikkan IP address-nya 192.168.88/webfig ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman pilih yang quick set. Nah, kemudian teman-teman di sini buka ke adminnya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke IP-nya, ke bagian service. Nah, di sini di www ini itu kan 80 ya teman-teman, portnya itu 80. Nah, jadi portnya itu masih default. Nah, bisa diubah tampilan Webfig untuk IP service-nya ini hampir sama dengan Winbox ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka ke terminalnya. Nah, di sini teman-teman bisa login ya teman-teman. Untuk new passwordnya teman-teman bisa Ctrl C ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita memasuki materi yang berikutnya yaitu quick set ya teman-teman. Quick set ini digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat ya teman-teman. Dalam satu tampilan saja. Settingan dasar router dalam satu tampilan saja. Nah, quick set ini dapat diakses melalui Winbox atau Webfig ya teman-teman. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa quick set ini dapat digunakan pada mikrotik yang support saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke Remote Access Telnet dan SSH. Based on Terminal Command Line Interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, Console, New Terminal atau Winbox ya teman-teman, dan terminal Webfig. Nah, remote access ini digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, digunakan juga untuk mengakses router via remote, SSH atau telnet, maka bisa menggunakan remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Langsung saja kita ke prakteknya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan remote access telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus login pinetnya terlebih dahulu. Kemudian kita minta untuk IP address print ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya 192.168 dan seterusnya. Kemudian teman-teman bisa buka command prompt-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan untuk kita konekkan ke telnet ya teman-teman. Nah, IP address-nya tadi 192.168.88.1. Kita ketikkan telnet terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan 192.168.88.151. Kemudian bisa enter. Nah, untuk loginnya teman-teman bisa masuk dengan admin ya teman-teman. Admin, kemudian untuk passwordnya kita bisa kosongi. Di sini kita bisa enter. Nah, kita Nah, untuk new password, teman-teman di sini bisa langsung Ctrl C saja ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa buka ke
Oh ya, teman-teman di sini bisa keluar terlebih dahulu dari IP address-nya. Kemudian teman-teman bisa ketik IP service print ya teman-teman. Ini untuk melihat telnetnya. Service. Kalau yang di atas kan untuk meminta IP address-nya. Nah, sedangkan yang di bawah di sini untuk IP service print ini untuk melihat telnetnya. Nah, di sini part telnetnya ini 23 ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa buka ke command prompt ya teman-teman. Nah, di command prompt ini teman-teman sudah login kan? Kita bisa masuk misalnya ke sistem. Kemudian identity. Terus enter, kemudian print gitu. Nah, ininya namanya mikrotik ya teman-teman di sini. Kemudian teman-teman bisa buka inbox-nya. Kita besar lagi. Kemudian kita masuk ke yang IP yang service ya teman-teman. Nah, di sini untuk part dari telnetnya ini 23 ya teman-teman di situ. Nah, untuk part telnetnya itu 23. Sama seperti yang ada di Pinet Lab. Kemudian di sini teman-teman bisa buka ke putih. Kita masukkan IP-nya. Ini kita open. Kita tunggu dulu ya teman-teman di sini. Nah, sudah login. Di sini loginnya admin. Kemudian untuk passwordnya, new password kita bisa Ctrl C. Di sini misalnya teman-teman bisa ketikkan perintah tool ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk di tool. Oke teman-teman, di sini kita masukin materi yang berikutnya atau materi yang terakhir yaitu serial console. Nah, terdapat cara lain untuk meremote mikrotik yang pertama dengan IP atau MAC address. Selain dengan serial console, dengan cara ini kita tak perlu khawatir router mikrotik terputus koneksi remote. Dengan cara ini juga bisa melakukan troubleshoot pada router jika tidak dapat di-remote lewat Winbox. Nah, serial console digunakan apabila lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan NetInstall. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Nah, menggunakan program hyperterminal baud rate 1152 terus data bitsnya 8, parity none, stop bits 1 dan flow control none. Nah, yang pertama, jika ingin meremote dengan mode ini hanya dapat dengan mode CLI ya teman-teman, dan yang memiliki part console. Ini adalah spesifikasinya. Nah, caranya dan dapat juga dilihat pada cara menggunakan serial console ini. Yang pertama, teman-teman masuk ke terminal atau seperti putih, ini contohnya. Kemudian teman-teman bisa pilih connection-nya yang tipe. Speed-nya
speednya ini. Kemudian teman-teman pilih koneksi yang tipe serial dan sesuaikan serial lainnya COM berapa. Di sini serial lainnya COM 1. Koneksi tipenya di sini teman-teman pilihnya yang serial. Lalu speed baud rate ini khusus untuk perangkat mikrotik ya teman-teman. Yang ini khusus untuk perangkat mikrotiknya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi bab 5 kita kali ini, akses mikrotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.